Alright, Shalom NDC Youth. Hari ini kita nggak kayak biasa karena minggu lalu kita nggak ada ibadah karena waktu itu lagi demo. Jadi hari ini simple setup aja. Dan yes, just a guitar, me, and I'll be sharing the word of God. Dan ini kayak balik zaman COVID dulu ya, tapi aku berdoa supaya walaupun hari ini ibadahnya nggak kayak biasa, just a simple setup, tapi aku berdoa supaya dimanapun kita berada, Tuhan melawat setiap dari kita. Mari kita siapkan hati kita NDC Youth. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami meninggikan nama-Mu. Tidak ada Allah yang lain, hanya Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. With all your heart, let's sing together. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Dari awal dengan segenap hatimu nyatakan, Kau sungguh indah tiada taranya. You are wonderful, sungguh menakjubkan, Jesus. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu Yesus, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Nyatakan bersama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Angkat kedua tanganmu, serukan. Ku kagum hormat akan Engkau Yesus, ku kagum hormat akan Engkau. We worship You. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. One more time. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum
Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Kau yang terindah, Kau yang termulia, Kau yang terhebat. Come on Indisius, sembah Dia dimanapun kalian berada. Tuhan pasti melawat, menjamah setiap dari kalian. Oh, we worship You Jesus. Oh, we worship You Jesus. Holy Spirit, oh, kami menyembah-Mu. Tiada yang lain. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat pengorbanan-Mu, buat darah-Mu yang tercurah. Haleluya. Kami menyembah, meninggikan nama-Mu Yesus. We worship You Jesus. Haleluya. Kuasa-Mu melawat kami, hadirat-Mu penuhi kami, dimanapun kami berada. Kuasa-Mu menjamah, hadirat-Mu turun ya Tuhan. Dan di dalam hadirat-Mu ada kemenangan, ada jalan keluar. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan Tuhan Yesus. Haleluya, Kau yang terindah, Kau yang termulia. Haleluya. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau Jesus. Kau Allah yang layak kami puji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Yesus. Kami percaya hadirat-Mu menaungi setiap kami. Kami juga mau dengar kebenaran firman Tuhan. Aku berdoa supaya firman Tuhan dapat mengubahkan hidup kami. Mari sama-sama yang siap dengar firman Tuhan, kita katakan bersama, amin. Alright, and this youth, yuk kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan judul kebenaran hari ini aku beri judul Rekindle the love you once had, atau menghidupkan kasih yang dulu kamu miliki. Jadi ingat gak sih, dulu pas awal-awal kita terima Tuhan Yesus, awal-awal kita dalam hadirat Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan, pertama kali kita mengalami Tuhan, ada kasih mula-mula di situ, di mana semua terasa mudah, di mana semua terasa gampang, di mana semua terasa enak. Semua kita lakukan pelayanan happy, nggak ada beban, kita ikut ibadah, kita bahkan lagi dengar khotbah bisa nangis, lagi lagu praise bisa nangis, kita pulang ke rumah kita bisa nangis, wow. Tapi sekarang kita lihat diri kita melayani Tuhan dengan beban. Kita sekarang melayani Tuhan datang beribadah dengan tawar hati atau dengan biasa-biasa aja. Rutinitas ya. Hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan untuk menghidupkan kasih yang dahulu kamu miliki, atau rekindle the love you once had.
Aku akan bacakan ayat firman Tuhan dalam Wahyu 2 ayat 4-5. Firman Tuhan mengatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Hari ini kita akan diagnosa kita, hati kita. Apa sih kasih mula-mula itu? Cinta yang menyala-nyala kepada Tuhan saat awal percaya. Tidak dibuat-buat, penuh semangat, rela berkorban. Ya, dan Yesus menggambarkan kasih ini dalam Wahyu kepada jemaat Efesus. Jemaat ini aktif, rajin, sabar, bahkan berjaga-jaga terhadap ajaran sesat. Namun satu hal Tuhan keluhkan, mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Kasih yang dulu mereka pernah miliki. Aktivitas tetap berjalan, tapi hubungan mereka jemaat Efesus dengan Tuhan itu udah mulai merenggang. Kapan kasih mula-mula itu mulai hilang? Tandanya apa? Ketika melayani itu karena kewajiban, bukan karena kasih. Melayani karena dijadwal, bukan karena pengen pelayanan. Kalau kita nggak pelayanan, kita nggak beribadah. Bahkan banyak pelayan Tuhan pas lagi khotbah pun itu nggak dengar firman Tuhan. Melayani karena kewajiban, bukan karena kasih. Doa firman jadi rutinitas, bukan kebutuhan. Tidak lagi bersukacita dalam hadirat Tuhan. Dulu kita nangis dalam hadirat Tuhan. Dulu kita nangis lagi praise worship dalam doa pribadi. Sekarang udah gak lagi. Prioritas hidup mulai berubah. Tuhan bukan yang utama lagi. Mungkin uang atau karirmu menjadi hal yang utama dalam hidupmu. Tapi kabar baiknya hari ini adalah kasih yang awal kita miliki itu bisa dipulihkan. Tuhan tidak menutup pintu. Dia merindukan kita lebih daripada kita merindukan dia. Yeremia 3:22 mengatakan, kembalilah hai anak-anak yang murtad. Kadang ada yang murtad, ada yang lupa siapa dirimu dalam Tuhan. Atau melupakan kasih mula-mulamu dengan Tuhan. Dikatakan, kembalilah hai anak-anak yang murtad. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Wow, luar biasa. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa rekindle the love we once had? Ya, menghidupkan kembali kasih yang dulu awal kita miliki. Yang pertama, kita harus mengingat di mana engkau jatuh. Karena Wahyu 2 ayat 5 bagian pertama mengatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ingat di mana kita jatuh. Identifikasi dosa favorit kita. Introspeksi diri, kapan kita mulai dingin? Apa penyebabnya? Apa pemicunya? Mungkin karena kesibukan, atau mungkin karena kekecewaan dengan pemimpin, atau dosa yang tidak dibereskan. Ya, kita harus praktekkan pemeriksaan hati atau self-examination. Rasul Paulus pun mengingatkan kita dalam 2 Korintus 13 ayat 5 untuk selalu menguji diri kita sendiri. 2 Korintus 13 ayat 5 mengatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Setiap hari atau setiap minggu atau setiap Sabtu setelah kita pelayanan, renungkan dan tanyakan, apa yang aku lakukan hari ini yang menyakiti hati Tuhan atau sesama. Karena seringkali tanpa kita sadari, kalau kita nggak identifikasi jadi kebiasaan, dan itu menyebabkan kasih kita hilang. Kita harus mengingat identifikasi kapan kita jatuh, di mana kita jatuh, apa yang menjadi triggernya. Tanyakan, apakah aku jujur, rendah hati, dan bersih dalam pikiran dan tindakan. Ya, jadi yang pertama, to rekindle the love you once had, kita harus mengingat, mengidentifikasi di mana kita jatuh. Lalu yang kedua, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Wahyu tadi? Yang kedua adalah kita harus mengalami pertobatan. Wahyu 2 ayat 5 mengatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Ya, bertobat itu apa sih? Ada keinginan untuk kembali kepada Tuhan dan rencananya. Itu bertobat. Bertobat itu apa? Bertobat itu ada perubahan hidup dan diikuti dengan buah roh. Ada buah roh yang bisa dirasakan oleh teman-teman sekitarmu. Jadi kalau orang bilang aku bertobat, itu harus terlihat di dalam buah rohnya. Apakah ada kasih, apakah ada kesabaran, dan lain sebagainya. Ya, pertobatan sejati membawa pemulihan kasih yang tulus. Ya, dan dalam pertobatan ini ada beberapa stepsnya.
Ya, stepsnya itu adalah yang pertama, akui dosamu dengan jujur. Kedua, menyesal dengan hati yang hancur. Kalau yang pertama tadi, akui dosa dengan jujur, itu ada dalam Yohanes 1 ayat 9. Lalu yang kedua, menyesalah dengan hati yang hancur. Kalian kalau baca di 2 Korintus 7 ayat 10. Ketiga, tinggalkan dosa itu dan ubah arah hidup. Amsal 28 ayat 13. Yang keempat, minta ampun dan percaya Tuhan telah mengampuni. Mazmur 51 ayat 1 sampai 2. Ya, lalu hiduplah dalam Roh Kudus, bukan keinginan lama. Galatia 5:16. Lalu step yang terakhir, tumbuhlah dalam kasih kepada Tuhan. Yesaya 1 ayat 18. Jadi poin yang kedua, to rekindle the love we once had. Kita harus mengalami pertobatan. Ketiga yang terakhir, kita harus melakukan kembali apa yang semula engkau lakukan. Karena Wahyu 2 ayat 5 di bagian terakhir mengatakan, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa yang dulu kita lakukan pas awal-awal kita mengalami kasih mula-mula, cinta mula-mula. Ya, mulai lagi membangun mesbah dengan Tuhan. Doa pribadi, hubungan pribadimu dengan Tuhan. Membaca firman secara intensional, bukan karena jadwal, tapi karena lapar akan Tuhan. Melayani dengan hati bukan sekedar tugas. Kejar hadirat Tuhan, bukan hanya berkat-Nya. Ya, di dalam akhir sharing firman Tuhan hari ini aku berdoa supaya kasih mula-mula bukan nostalgia. Ya, kalau zaman sekarang kan ada lagu yang berkata terjebak nostalgia, cinta lama, udah nggak bisa kembali ke masa itu, udah berubah, pacarnya udah sama cowok lain, ku terjebak di ruang nostalgia katanya. Nah, the good news is kasih mula-mula bersama dengan Tuhan itu bukan nostalgia. Tetapi bisa terjadi lagi dan gaya hidup yang harus terus dijaga. Seperti api dalam mesbah harus tetap dipelihara agar tidak padam. Kembalilah kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, Dia menanti dengan kasih-Nya. Haleluya, aku berdoa dimanapun kalian berada, Tuhan menyertai dan Tuhan menolong setiap permasalahanmu. Dan setiap kalian yang mendengar, jika engkau dapati hatimu itu lagi lemah, api lagi padam, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita bisa rekindle the love you once had. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.